الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها بالنعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله للناس كافة. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada mimbar Jumat yang singkat ini, khatib akan menyampaikan judul 3 persiapan Rasulullah menghadapi bulan suci Ramadan. Setiap kita pasti menginginkan panjang umur, sehat afiat memasuki bulan Ramadan. Setiap kita pasti menginginkan mendapatkan hasil yang baik di dalam bulan Ramadan. Allah terima puasa Ramadan kita dengan mendapatkan ridha dan nilai pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dalam Majmu' Kalamih, beliau mengatakan, syufu hadha Ramadan muqbil alaina ikbilu wa kullu ma yahsul ala qadri juhdihi wa ikbalihi wa ikhlasihi. Maka kata beliau, perhatikanlah bahwa Ramadan segera akan tiba kepada kita. Maka sambutlah dengan senang hati. Dan setiap orang-orang yang akan mendapatkan hasil yang baik itu adalah tergantung dari kesiapannya di dalam mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Tidak ada figur yang wajib untuk kita contoh dan suri tauladani, dan tidak ada manusia yang paling tahu bagaimana supaya berhasil dalam puasa Ramadan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa hadis kita melihat ada 3 persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi Ramadan. Yang pertama, wa kana an-nabiyyu yasta'iddu li Ramadan bi kasratid du'a. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri masuk Ramadan dengan memperbanyak doa. Di dalam riwayat-riwayat hadis banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki Ramadan. Ada riwayat At-Tirmidzi dari Talha bin Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilal rushdin wa khair. Maka dikatakan oleh Talha bin Ubaidillah bahwa Rasulullah bila melihat hilal, beliau berdoa, Allah, ya Allah, jadikan hilal ini hilal yang penuh dengan keamanan, hilal yang penuh dengan keimanan, hilal yang penuh dengan keislaman, dan Engkau adalah Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dan semoga hilal ini hilal yang penuh dengan petunjuk dan kebaikan. Juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami masuk bulan Ramadan. Juga riwayat At-Tabrani dan Imam Ad-Dailami yang dimuat oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila akan memasuki Ramadan,
beliau mengatakan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan untukku bulan Ramadan dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa disampaikan ke bulan Ramadan, karena tidak ada jaminan siapapun di antara kalian masuk ke bulan Ramadan. Tidak ada jaminan kita panjang umur sampai bulan Ramadan. Seandainya pun saudara dalam takdir Allah Subhanahu wa taala mati sebelum Ramadan, maka jika berdoa, maka niscaya qada itu akan bisa dirubah oleh Allah dengan berdoa. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadanya Allah kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dipersiapkan Nabi Muhammad adalah bahwa Rasul memperbanyak puasa sunnah sebelum Ramadan. Walaupun bukan bulan Ramadan, Nabi Muhammad orang yang gemar melakukan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Ada satu bulan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir satu bulan, yaitu di bulan Sya'ban. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy yasumu hatta naqul la yuftir wa kana an-nabiy yuftir hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala syahr illa Ramadan wa ma istakmal minhu fi Sya'ban. Rawahul Bukhari. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa yang lebih sempurna kecuali puasa Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad puasa sunnah yang lebih sempurna daripada puasa Sya'ban. Yang jadi pertanyaan hadirin, mengapa Rasulullah puasa Sya'ban hampir satu bulan? Ada apa? Apa tujuannya Nabi Muhammad? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, siyamu Sya'ban kasunnah qabliyah di Ramadan. Bahwasanya puasa Sya'ban itu seperti sunnah qabliyah bagi Ramadan. Wa huwa tadribul linnafsi 'ala ta'ati wassiyam. Bahwasanya puasa Sya'ban itu adalah latihan jiwa raga, ruhiyah dan jasadiyah bagi umat agar terbiasa melakukan ketaatan dan puasa di bulan Ramadan. Maka dengan puasa Sya'ban kita mendidik dan melatih ruhiyah jasadiyah kita agar kita terbiasa untuk melakukan ketaatan dan melakukan puasa di bulan Ramadan. Sungguh sulit rasanya kita mendapatkan puasa dan ketaatan di bulan Ramadan kalau tidak dilatih sebelum bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara aplikatif, secara langsung mencontohkan bagaimana seharusnya kita agar puasa Ramadan kita itu baik, menjadi puasa yang bisa menghasilkan pahala dan ganjaran yang banyak. Maka tentunya harus banyak latihan sebelum daripada bulan Ramadan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana engkau menghadapi Ramadan? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat Nabi Muhammad tidak pernah berani melihat hilal Ramadan kalau masih di hati kami ada hasud kepada sesama muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak berani memasuki Ramadan selagi masih ada hasud di dalam hatinya kepada sesama muslim. Ini dimuat oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Maka para sahabat senantiasa mereka berpuasa membersihkan jiwanya dari segala dosa-dosa kepada sesama manusia. Mereka memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, persiapan Nabi Muhammad menjelang Ramadan, beliau memberikan ilmu dan persepsi yang benar tentang Ramadan. Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, riwayat Imam Tabrani, hadisun da'if, ada yang bilang hadis da'if. Maka Rasulullah di akhir Sya'ban mengumpulkan para sahabat untuk diberikan wejangan tentang Ramadan. Apa itu Ramadan? Bagaimana kehebatan Ramadan? Apa saja yang ada di Ramadan? Ganjaran apa saja yang bisa dapatkan di Ramadan? Maka Rasulullah mengadakan
mengadakan tarhib Ramadan, memberikan perbekalan keilmuan tentang Ramadan, agar mereka memahami Ramadan, sehingga mereka termotivasi untuk beribadat di bulan Ramadan. Wahakadha persiapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang bulan Ramadan. Semoga kita bisa meniru dan mencontoh apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله لعلكم تفلحون فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقام الصلاة وقام الصلاة الله